Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nizar Kurniawan dari kelas Mazawa 2B. Di sini saya akan membacakan peta konsep tentang masa pembinaan, pengembangan, atau pembukuan hukum Islam. Lanjut ke materi pertama, yaitu awal mula masa kejayaan Islam. Masa pembinaan, pengembangan, dan pembukaan hukum Islam abad ke-7 sampai ke-10 atau disebut juga masa kejayaan Islam ditandai dengan meninggalnya atau berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin yang kemudian muncul periode Khalifah Umayyah 662 sampai 750 Masehi dan Khalifah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Pada kedua periode tersebut, hukum fikih Islam tumbuh subur. Perkembangan masa kejayaan Islam. Periode ini merupakan masa keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran, ilmu kalam, hukum tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih dari berbagai mazhab. Pada masa ini, umat Islam dalam menjawab permasalahan kembali pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad, baik ijtihad jamai ijma maupun ijtihad fardhi qiyas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan hukum Islam. Yang pertama, pemerintahan Islam pada periode ini sudah meluas ke daerah kekuasaannya dan berjauhan batas ujungnya, dan kekuasaan sudah meliputi bermacam-macam bangsa yang beraneka warna jenisnya, adat istiadatnya, area hubungan kerja, dan kemaslahatannya. Yang kedua, ulama yang memangku tugas perundang-undangan dan memberi fatwa pada dalam periode ini. Yang ketiga, umat Islam dalam periode ini kuat sekali menjaga diri jauh supaya semua amaliyahnya mereka dalam bidang ibadah muamalah, perikatan, dan transaksi-transaksi sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, pada periode ini muncullah pemuka-pemuka dengan bakat dan persediaan mereka. Yang berikutnya ada lahirnya mazhab. Mazhab adalah istilah lain yang sering dipakai untuk mengganti kata demonisasi. Pada Islam, kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya. Bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Menurut istilah ilmu fikih, mazhab adalah sebuah metodologi khusus yang dijalankan oleh mujtahid atau pakar ijtihad yang mengantarkan sebuah hukum fikih dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan adapun dasar hukum dalam bermazhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir, proses pembukuan Al-Sunnah. Pada periode ketiga ini, muncul beberapa ahli yang khususu mempelajari, meneliti, dan mencatat sunnah Nabi secara tertentu. Pada periode ini muncul usaha untuk menghimpun hadis Nabi. Sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran, hasil dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis termukakan. Al-Kutub Al-Sittah, karya ulama penghimpun hadis yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Al-Nasai. Ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.